Indonesia dan juga ngata-ngatain orang Indonesia, terutama Muslim di Indonesia. Dan disangkakan dia kan ngomongnya pakai bahasa Melayu Malaysia ya, dengan logat Rohingya-nya gitu ya. Nah, ada orang pengungsi Rohingya yang fasih berbahasa Malaysia walaupun dengan logat Rohingya-nya, dengan aksen Rohingya-nya, dan dia ini punya nomor Indonesia, punya nomor lokal Indonesia, berarti dia lagi di Indonesia dong gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan menyaksikan sebuah video ya, geng, ya, yang telah terjumpa di TikTok. Dan itu hari Ikinya pernah ngereksan sebuah video seorang TikToker daripada Indonesia yang mengereksan ataupun memberi pendapat kepada Rohingya yang mengatai bahwasannya Islam di Indonesia itu adalah Islam tidak beramal. Katanya abangnya ini, orang Rohingya ini adalah tinggal di Malaysia, soalnya pakai bahasa Melayu Malaysia, geng. Dan banyak yang bertanya-tanya, geng, ya. Banyak yang bertanya-tanya, ini tinggal di Malaysia atau di Indonesia? Dan ini ada komentar satu, Ikinya baca dulu ya, geng, ya. Dia di Malaysia apa di Indonesia sekarang, Bang? Nah, karena kata abangnya ini menurutnya dia tinggal di Malaysia, tapi, geng, di video kali ini itu orang Rohingya menelpon pakai nomor Indonesia, geng. Wah, ini gawat sih, kayak gini, geng, ya. Wah, bahaya banget nih, geng. Kenapa Ikinya bisa bilang bahaya? Karena ini pakai logat bahasa Melayu Malaysia, terus nelponnya itu pakai nomor Indonesia. Wah, ini kan menjelekkan nama Malaysia kayak gitu ya, geng, ya. Seakan-akan kan dia nih tinggal di Malaysia seperti itu ya, geng, ya. Takutnya Iki bilang, takutnya ya demikian, namanya juga netizen, pastinya salah paham juga ya, geng, ya. Oke, geng, tentunya kalian sudah penasaran, geng, videonya seperti apa? Jom mari kita simak bersama-sama, geng. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, answer-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, geng, mari kita simak videonya. Let's go. Ditelepon dan dimaki orang Rohingya gara-gara upload video yang ini, guys. Oke, sesuai dengan janji gue kemarin, gue bilang gue mau cerita soal gue dilabrak oleh orang Rohingya gara-gara gue bahas VT yang ini ya. Buat teman-teman yang mungkin gak ngikutin ceritanya, silahkan kalian tonton dulu VT sebelumnya ya, guys, ya. Jadi singkat cerita, beberapa hari yang lalu kan gue pernah bahas soal Rohingya, guys. Dan di sana ada mbak-mbak ini yang membalas komentar seperti ini. Awalnya gue pikir mbak-mbak ini orang Indonesia karena gue lihat di VT-VT-nya itu banyak bendera-bendera merah putih gitu ya. Tapi gue mulai aneh kenapa mbak-mbak ini terkesan kayak selalu mensupport statement-statement dari orang Rohingya. Salah satunya adalah statement dari si abang-abang Rohingya ini, guys. Jadi intinya abang-abang Rohingya ini bikin VT memprotes orang Indonesia dan juga ngata-ngatain orang Indonesia, terutama Muslim di Indonesia. Dan disangkakan dia kan ngomongnya pakai bahasa Melayu Malaysia ya, dengan logat Rohingya-nya gitu ya. Nah, sebenarnya si video itu sendiri udah nggak ada di akun dia, tapi si video itu udah pernah dibikin duet oleh si mbak-mbak roh halus ini. Gue merasa nggak terima, akhirnya gue download videonya dan gue bahas di video gue bahas di akun gue gitu ya, dan tanpa gue nge-tag dia juga. Nah, gue upload kan pagi tuh, pas siangnya gue langsung nerima telepon dari nomor gue nggak kenal, karena kebetulan gue taruh nomor untuk endorse di IG gue gitu ya. Nah, pas gue angkat, gue bilang halo, dia langsung bilang gini, kenapa kamu viralin video itu, kenapa kamu bikin itu viral gitu kan, apa salah saya ngomong seperti itu. Terus dia langsung nyerocos emosi gitu ya, dasar kalian orang Indonesia bla 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 bla. Nggak jelas lah ngomongnya apa, karena dia tuh ngomong dalam bahasa Melayu Malaysia tapi dengan logat atau aksen Rohingya, persis seperti pas dia ngomong di VT-VT dia, guys. Kalian simak aja sendiri, kalau kalian paham silakan kalian translate ya. Karena kesabaran gue juga udah menipis gitu ya, akhirnya gue bentak dia tuh di telepon, bilang, pertama ya, lu ngapain lu telepon gue ke nomor endorse, jelas lu bisa baca di situ itu untuk endorse aja. Lu nggak sopan nelpon orang langsung marah nyerocos-nyerocos begitu. Yang seharusnya marah itu gue sebagai orang Indonesia, dan gue yakin orang-orang Indonesia lainnya nggak bisa terima dengan perkataan lu itu, bilang kita orang Indonesia Muslim yang tidak beramal, padahal kita ini udah pernah berbuat baik ke orang-orang Rohingya di Indonesia. Gue bilang kan, kita udah banyak menampung dan menerima kalian di Indonesia dari sejak sekitar 20 tahun lebih. Sekarang kita menolak karena kalian terus-terus berdatangan, terus kalian juga sepertinya bukan orang yang patut untuk kita bantu. Terus dia diem kan,
terus gue ngomong gini, oke gini aja, sekarang kita ngomong tanpa emosi, kita ngomong baik-baik, tapi gue record, nanti gue akan upload, gue akan bahas ini sebagai konten, biar orang-orang juga bisa dengar. Kalau misalkan lu mau klarifikasi, mau minta maaf, silakan. Gue bilang kayak gitu kan, langsung dimatiin guys. Nah setelah itu baru gue ngamatin si nomornya itu, ternyata nomornya itu adalah nomor Indonesia guys, ini nomornya. Nah terus setelah gue sadar bahwa nomornya adalah nomor Indonesia, gue tuh iseng buka inbox, apa dia udah ada inbox gitu ya. Nah di sana ada inbox request yang begini guys. Dari kata-katanya sih kelihatan ini bahasa Malaysia ya. Dia bilang nomor aja, nomor lah. Yang barusan telepon gue ini orang yang inbox ini atau orang yang ini, gue nggak tahu pasti, tapi yang pasti suaranya itu mirip banget gitu dengan suara si abang-abang yang ini, dengan gaya ngomongnya yang ngomong itu kayak gagu-gagu, diulang-ulang kata-katanya begitu ya. Tapi gue udah nggak peduli soal itu guys, karena plot twistnya bukan di situ. Karena yang gue pikirin adalah kok bisa ada orang pengungsi Rohingya yang fasih berbahasa Malaysia walaupun dengan logat Rohingya ya, dengan aksen Rohingya-nya, dan dia ini punya nomor Indonesia, punya nomor lokal Indonesia, berarti dia lagi di Indonesia dong gitu ya, atau dia udah pindah dari Malaysia ke Indonesia. Karena logika aja ya, gimana bisa orang pengungsi Rohingya dari Myanmar sana datang ke Indonesia, ujuk-ujuk udah fasih bahasa Melayu Malaysia guys. Gitu guys, ya gimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar aja ya. Jadi seperti itu lah geng kronologinya ya geng ya. Jadi abangnya ini menyimpulkan bahwasannya Rohingya di Malaysia itu terus pergi ke Indonesia. Dan udah banyak yang menetap juga geng ya. Jadi apa ya kesimpulannya ya? Kita tuh kurang waspada geng kayak gitu loh. Dan seperti tadi mbak-mbaknya itu. Udah lama. Mungkin dia keturunan Indonesia yang memiliki KTP. Tahu sendiri kan geng. Baru-baru ini berapa orang Rohingya memiliki KTP 8, bahkan satu KTP-nya itu cuma dibayar 300.000. Wow. 300.000 tuh sekitar 100 ringgit Malaysia. Kayak gitu. Jadi takutnya ini menimbul fitnah kayak gitu ya geng ya. Takutnya menimbul fitnah. Takutnya ada segelintir orang, ini segelintir saja ya, ikinya sebut ya, segelintir orang yang tidak suka antara Indonesia dan Malaysia ini berdamai. Takutnya seperti itu akan menjadi timbul fitnah. Seperti itu geng ya. Jadi takutnya, wah ini dari Malaysia ini, wah ini seperti ini Rohingya di Malaysia ini tidak dididik dan tidak dijaga. Padahal di Indonesia pun lebih parah gitu geng ya. Kita tuh tidak bisa menganunya, maunya sendiri orang Rohingya, kayak gitu loh. Jadi ini abangnya terkejut juga, kenapa orang Myanmar bisa fasih berbahasa Malaysia, terus tinggal di Indonesia, terus nelpon pakai nomor Indonesia. Bayangkan, kalau enggak kayak gini ya, iki kesimpulkan aja ya, kalau enggak para TKW yang kebanyakan janda ataupun emak-emak itu ya, hanya sebut yang emak-emak itu yang berkawin dengan Rohingya ini, terus dibawalah balik kayak gitu ya. Banyak yang ilegal lah seperti itu. Wah, gimana nih geng? Dulu para netizen kita yang mengatai Malaysia Des, sekarang malah paling banyak itu di Indonesia loh. Jangan salah geng. Waduh, ini nggak bisa dibiarkan sih. Kayak gitu ya. Gimana generasi muda kita geng, apalagi sampai dia mengatakan Islam di Indonesia itu adalah Islam tidak beramal, menghina Islam kita kayak gitu loh. Wah gimana nih geng. Oke, itu terpulang daripada kalian aja. IG-nya cuma bisa mengsarankan kepada kalian, jagalah ya. Dan kita harus mengkritik para pemerintah kita supaya lebih ketat kita menjaga pertahanan kita. Oke, pertahanan tentang kayak gini lah, banyak orang yang masuk tentang ilegal ke Indonesia lah kayak gitu. Kita harus lebih ketat lagi. Seperti Malaysia, kalau mau masuk ke sini harus ada dokumen syah. Kalau enggak ditangkap terus dipenjara. Kita harus memiliki kayak gitu seperti di Malaysia ya, geng. Ya, itu pesan dari Ikinya saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.